Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan, Engkau sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan mengizinkan kami untuk terus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami akan secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan untuk berkata-kata secara khusus dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu, biarlah Engkau perlengkapi secara luar biasa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan pada saat ini saya bersyukur ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja kita akan membahas tentang latar belakang dari surat Yakobus. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus saudara Yesus pada tahun 45 sampai 49 Masehi. Dan surat ini dialamatkan kepada ke-12 suku yang ada di perantauan pada waktu itu. Dan tujuan penulisan surat ini adalah Yakobus memberikan nasihat-nasihat dan arahan-arahan kepada orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi. Karena Yakobus mengetahui bahwasannya mereka sedang mengalami banyak masalah, antara lain adanya banyak cobaan, seperti di pasal 1 ayatnya yang kedua. Kemudian keadaan sosial mereka, seperti di ayat 1, pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kemudian adanya juga pertengkaran di antara mereka, dan adanya kecenderungan mengasihi dunia ini, serta segala macam harta benda bisa menggiurkan mereka pada waktu itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan pada malam hari ini, secara khusus pada pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, ini berbicara tentang keadaan yang mereka hadapi pada waktu itu, di mana mereka menghadapi pencobaan. Dan di ayat seterusnya itu berbicara tentang bagaimana cara mereka memperoleh hikmat dari Allah ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan mereka. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema kepada kita semua tentang teguh dalam menghadapi pencobaan. Teguh di dalam menghadapi pencobaan. Kata teguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah kuat, kokoh, erat, dan tidak berubah. Sedangkan pencobaan itu dalam bahasa Yunani artinya pairamos. Pairamos ini menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari luar diri kita. Nah, di dalam kehidupan dunia ini, tentu pencobaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Dan bahkan pun tidak terpungkiri juga di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, kita pasti akan menemui saat-saat di mana kita menemui atau berhadapan dengan pencobaan-pencobaan yang berat, yang membuat kita susah, yang membuat kita berduka, bahkan mungkin pergumulan-pergumulan yang mungkin bisa kita hadapi secara bersama-sama, baik di dalam kehidupan berasrama, bahkan juga di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Namun bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus berserah kepada pencobaan tersebut? Ataupun sebaliknya, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi hal tersebut? Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ada dua cara yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh di dalam menghadapi pencobaan. Cara yang pertama adalah jangan lari dari persoalan atau pencobaan tersebut. Seperti di ayat yang kedua saya akan baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita menarik dari latar belakang teks, Yakobus ingin menasehatkan mereka pada waktu itu dan juga mengarahkan mereka supaya ketika pencobaan datang dalam kehidupan mereka, cara yang harus mereka lakukan adalah menganggap pencobaan itu sebagai sesuatu kebahagiaan. Menganggap penderitaan itu sebagai suatu kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Kita juga harus bisa mengubah cara pandang kita. Ketika kita mengalami pencobaan, ataupun pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita sebagai orang percaya, kita sering menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering berkata, Tuhan, terlalu banyak pencobaan ini. Tidak bisa saya melaluinya. Saya kan manusia biasa. Kenapa harus saya lalui pencobaan ini, Tuhan? Bahkan mungkin kita sering berkata, pergumulan ini terlalu banyak untuk saya lalui, Tuhan. Saya tidak mampu. Wajar pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan. Kenapa ketika saya percaya kepada Tuhan, pencobaan datang bertubi-tubi? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sering mengeluh ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa kita jangan pernah lari dari pencobaan itu, ataupun kita takut menghadapi pencobaan itu. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita supaya pencobaan itu ketika datang di dalam kehidupan kita, maka reaksi yang harus kita lakukan atau cara yang kita lakukan adalah menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan atau sebagai sukacita di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin saya berbahagia ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan saya? Mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Dia adalah seorang laki-laki yang jujur, percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat pada waktu itu Ayub adalah orang yang sangat-sangat kaya. Dari semua orang-orang yang ada di sebelah timur pada waktu itu, bisa kita melihat di kitab Ayub pasal yang pertama, di situ dijelaskan tentang bagaimanakah sebenarnya kehidupan Ayub ini. Tetapi di ayat-ayat seterusnya di sini dijelaskan Ayub ini mengalami pencobaan, ataupun pencobaan itu datang di dalam kehidupannya. Bahkan dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan semua sahabat-sahabat yang meninggalkan dia. Lalu bagaimana sikap Ayub? Bagaimana cara Ayub menghadapi hal tersebut?
cara ataupun tindakan yang Ayub lakukan adalah dia tidak pernah lari dari pencobaan itu, tetapi dia menjalani pencobaan itu dengan penuh sukacita. Dia tetap berbahagia karena dia tahu bahwa setiap pencobaan yang dihadapi artinya Tuhan memiliki maksud dan tujuan di dalam kehidupannya. Berarti buktinya Ayub tidak pernah lari dari pencobaan itu. Bahkan dia pun menjalaninya dengan sukacita. Bahkan ketika istrinya berkata, "Engkau kutukilah Tuhanmu itu, Ayub. Kau tinggalkanlah Tuhanmu itu." Tapi bagaimana reaksi Ayub? Dia tetap tidak menghiraukan perkataan istrinya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pencobaan itu di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, itu dikatakan bahwa semuanya itu adalah ujian terhadap iman kita. Dan ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Dan kamu akan menjadi sempurna dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Artinya adalah kita akan menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang tangguh. Dan tidak mudah tergoyahkan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian cara yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada cara yang kedua, itu cara yang terakhir. Cara yang terakhir ini adalah bisa kita lihat di ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Di poin yang kedua, atau cara yang kedua ini adalah meminta hikmat kepada Tuhan. Yakobus juga menasihati mereka agar ketika pencobaan datang, maka cara yang kedua yang harus mereka lakukan adalah berdoa memohon hikmat dari Tuhan dalam menghadapi berbagai pencobaan yang datang. Tentunya kita bertanya, mengapa kita harus memohon hikmat dari Allah? Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan pikiran kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Karena ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan kita tidak pernah mendapat solusi dari setiap pencobaan yang kita hadapi. Bahkan ujung-ujungnya kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikannya, kita bisa stres. Jadi di ayat firman Tuhan yang kedua ini mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan tersebut, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Supaya hikmat Tuhan itu akan menuntun kita, akan mengarahkan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini juga dijelaskan bahwa bagi siapa yang meminta hikmat dari Tuhan, maka akan diberikan kepadanya. Dan di ayat selanjutnya, Allah akan memberikan kepadanya dengan murah hati. Artinya di sini dijelaskan bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikannya dengan murah hati. Lalu bagaimana tindakan yang kita lakukan ketika kita meminta kepada Tuhan? Maka Tuhan akan memberikannya kepada kita dengan murah hati. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Bahkan ketika kita dalam pencobaan, ketika tidak memiliki solusi lagi, ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikannya kepada kita dengan murah hati. Dan juga yang harus kita tahu dalam meminta hikmat dari Tuhan, kita diingatkan bahwa apa yang kita minta dari Tuhan itu kita harus percaya dengan iman kita, bahwasanya Tuhan mendengarkan kita. Kita jangan bimbang dan mendua hati, sebab ketika kita bimbang akan hal itu, maka dia tidak akan tenang di dalam hidupnya. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka satu hal yang kita percaya adalah bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya kepada kita semua adalah, apakah kedua cara ini sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita mengalami pencobaan kita sudah menjalaninya dengan sukacita? Ataupun sebaliknya, kita menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah juga kita sudah meminta hikmat dari Tuhan ketika kita menghadapi persoalan itu? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
yang selalu mengajarkan kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita menghadapi pencobaan, cara yang harus kita lakukan adalah kita harus memegang prinsip bahwa dalam menjalani pencobaan itu kita harus tetap teguh. Kemudian kita juga harus terus memohon hikmat dari Allah, supaya hikmat tersebut yang akan terus menuntun kita, supaya kita terus berjalan dalam jalur yang benar. Dan kita semua adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Dan yang perlu kita hindari adalah kita jangan lari ataupun takut dalam pencobaan, dalam menghadapi pencobaan itu, tetapi mari kita menerimanya dengan sukacita. Nah, mungkin berat di dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita menghadapi pencobaan, bagaimana mungkin kita harus terus bersukacita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Kita jangan berputus asa sebelum mencoba. Mari kita membuat komitmen baru di dalam kehidupan kita, dan mari kita terus mempergunakan kesempatan yang masih Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Demikian saja penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk memahami firman Tuhan ini. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya mungkin secara manusia banyak pencobaan-pencobaan yang mungkin kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika pencobaan itu datang. Bahkan Tuhan melalui firman Tuhan ini, Engkau mengajarkan kami bagaimanakah seharusnya cara yang harus kami hadapi atau cara yang harus kami lakukan ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia biasa, Tuhan terus memperlengkapi kami. Tuhan terus menuntun kami, dan Tuhan terus mengarahkan kami, biarlah ke depannya kami tetap menjadi pribadi yang kuat dan pribadi yang teguh, dan bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.